Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di video kita hari ini, kita akan kembali belajar mengenai di Rhino ya. Kita akan bikin, untuk hari ini kita akan bikin struktur ya, struktur atap, berbagai tipe struktur atap yang mungkin lebih dikhususkan untuk bentang lebar ya. Jadi di sini kita langsung aja ya. Hari ini kita sudah punya, saya udah siapkan ada 3 tipe struktur yang akan kita kerjakan ya. Yang pertama ada space frame ya, yang kedua ada truss, dan yang ketiga nanti ada bonus adalah struktur diagrid ya. Untuk kita langsung mulai aja. Jadi untuk kali ini kita akan pakai Rhino dan Grasshopper ya, seperti biasa, seperti kemarin. Nah, untuk mulai yang pertama kita akan bikin space truss ya. Jadi teman-teman siapkan dua curve seperti ini. Yang pertama ini, yang kedua ya sama aja gitu, sesuaikan dengan bentuk atap teman-teman ya. Kemudian teman-teman select, buka Grasshopper teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman kita akan pakai plugin namanya Launchbox ya. Ini ada di kanan Launchbox. Kalau teman-teman belum punya, linknya nanti akan saya taruh di deskripsi. Jadi teman-teman bisa langsung download aja si pluginnya untuk bikin struktur ini ya. Struktur ini sebenarnya teman-teman nggak harus bikin menggunakan Launchbox, tapi untuk supaya kita kan tujuannya cepat ya, supaya cepat teman-teman bikin bisa pakai ini gitu ya. Oke. Nah, untuk struktur kali ini kita akan bikin namanya space truss structure 1 ya. Jadi karena kalau ini kita harus pakai two driver surface, itu maksudnya adalah kita harus punya dua surface yang mengapit dan struktur di tengah-tengah. Tapi karena kita akan bikin ini di satu surface, kita akan pakai yang pertama ini ya. Nah, kemudian dia akan muncul seperti ini kan. Kemudian teman-teman kalau lihat di sini ya, dia akan input ada minta surface ya. Berarti kita di sini kita harus ngeloft. Ada dua cara teman-teman bisa lakukan ini ya. Teman-teman bisa pertama ngeloftnya dari Rhino. Jadi sini udah di loft ya. Sampai sini ya, berarti teman-teman tinggal nge-surface aja. Kemudian di connect gini. Ini kan surface ya. Atau cara yang kedua, teman-teman bisa pakai dua curve ya. Jadi misalkan begini, ini set one curve ini, kemudian set curve kedua ya, baru teman-teman loft di Grasshopper. Terserah teman-teman prefer yang mana ya. Apapun itu semua akan tetap bisa ya. Nah, misalkan gini, seperti ini. Kemudian teman-teman akan loft surface kan, masuk ya. Oke. Nah, ketika teman-teman sudah bikin seperti ini ya, ini kan kita punya beberapa opsi ya. Ada U division, ada V division, dan truss depth. Truss depth itu kedalaman si trussnya. U division dan V division ini jumlah ininya lah, jumlah jaring-jaringnya. Teman-teman di sini bisa bebas, teman-teman sesuaikan aja sama teman-teman punya bentuk lah ya sebenarnya. Seperlunya gimana, misalkan seperti ini. Nah, misalkan begini ya. Ininya saya nggak rubah-rubah lagi karena kebetulan pas. Tapi kalau menurut teman-teman di desainnya teman-teman atau objek studi yang teman-teman pakai itu masih kurang, ya silakan diganti aja. Misalkan di sini harusnya pakainya 10 gitu. Nah, ya udah sama kan, ini tinggal teman-teman geser. Nanti dia akan semakin sedikit ya. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian teman-teman akan ada truss depth. Nah, truss depth ini teman-teman tentukan sendiri juga ya. Jadi gimana cara teman-teman aja. Misalkan ini teman-teman mau dia punya, ini kan saya pakai milimeter ya. Di sini milimeter. Jadi teman-teman misalkan pakai 50 cm terlalu ini. 25 cm aja misalkan. Truss depth. Nah, dia kan gini. Nah, udah jadi. Ini kan masih berupa curve ya teman-teman. Jadi ini karena masih berupa curve, kita harus bikin dia supaya menjadi solid ya. Kalau teman-teman yang di sini mungkin udah tahu ya, kita harus pakai yang namanya pipe ya. Kita akan pipe dia dan tinggal double klik ya, double klik, kemudian pipe curve-nya itu jadi gini. Hasil dari tadi kita bikin ini itu merupakan line atau curve ya. Untuk di sini line sama curve itu sebenarnya teman-teman bisa exchange ya. Jadi bebas, nggak harus saklek di input baterai sini dimintanya itu line baru teman-teman bisa. Kadang-kadang teman-teman ke curve ke line atau line ke curve juga it's okay gitu, karena sama-sama bidang dua dimensi kan, bidang garis.
Beda kalau teman-teman pakai gabungannya. Nah, gabungannya mungkin teman-teman di sini nggak bisa pakai curve ya. Jadi tadi kalau teman-teman pakai cara yang pertama tuh ada di loft gitu kan, pakai surface. Ya mungkin teman-teman nggak usah pakai surface, harus pakai wrap. Ya, itu nanti akan saya coba jelaskan di video berikutnya. Untuk sekarang, jadi ada ini juga teman-teman bisa langsung aja digabungkan ke sini ya. Dua. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Ketika kita bikin, dia langsung bikin ada kayak si garis pipe-nya ya. Nah, kemudian radius ini teman-teman bisa setting sendiri. Misalkan teman-teman mau dia cuma 5 cm, berarti kan 50 mili ya. Nah, ini aja udah terlalu gede ya, padahal karena ini bentangnya saya kasih contohnya kurang besar, berarti harusnya lebih besar. Ya nggak apa-apa, nanti disesuaikan aja di desain teman-teman. Ya, misalkan seperti ini. Nah, ini kan jadi nih trussnya ya. Kemudian teman-teman kalau ingat di sini itu kita ada namanya structure nodes. Ya, itu untuk bikin nge-pipe. Jadi kita kalau ini tadi kita pakai pipe, kita sekarang akan pakai spear. Ya. Nah, nanti di sini akan mulai ada spear nih, kelihatan yang warna hijau. Radiusnya ya udah teman-teman tentukan aja, misalkan 15. Intinya semakin banyak yang teman-teman bikin di sini, semakin luas ya, berarti akan semakin berat modelnya. Nah, itu udah jadi ya. Nah, untuk sekarang ini karena tujuan kita hanya untuk bikin memodelkan dalam bukan rangka untuk bikin as-built drawing atau bikin fabrikasi. Jadi, saya tidak akan detailkan struktur seperti ini ya. Biasanya kan suka ada ada segitiganya ya. Nah, itu nanti kalau teman-teman mau akan saya bikinkan lagi videonya di video terpisah. Untuk sekarang berarti seperti ini, ya sudah, berarti strukturnya jadi toh. Strukturnya jadi, teman-teman tinggal grup aja dua ini. 1, 2. Bake seperti biasa, tinggal di bake. Jadi ya teman-teman. Kemudian ini mungkin kita kali dulu ya. Nah, ini jadi kan. Kemudian teman-teman mungkin ini atapnya kan. Ini atapnya teman-teman mau bikin saya mau bikin penutup atapnya gitu ya. Ini tapi mungkin kalau teman-teman pakai Revit, teman-teman akan modelkannya nggak di sini ya, mungkin modelkannya di aplikasi lain ya, terserah. Tapi kalau teman-teman modelkan di sini ya mungkin seperti ini ya. Oke, ini untuk space truss. Selanjutnya kita akan masuk ke yang namanya truss biasa ya. Jadi untuk di sini kita punya bentuk seperti ini ya. Ini semua bagian sisi miringnya akan saya bikin truss. Caranya simple ya, teman-teman tinggal ikuti aja. Jadi kalau teman-teman ingat tadi kita pakai loftnya itu di grasshoppernya ya. Jadi kalau saya buka lagi, nah kita baru ngeloft di grasshopper. Sekarang untuk yang kedua, saya akan bikin loftnya di Rhino langsung ya. Jadi teman-teman bisa kira-kira bisa perbandingkan, oh enak di Rhino, enak di grasshopper, terserah teman-teman, nggak ada masalah ya. Oke, untuk sekarang karena 4 sisi ini akan kita bikin, semua akan kita loft ya. Jadi dua ini, 2 garis ini akan kita loft ya. Maaf, ini karena tergabung, teman-teman harus explode dulu supaya bisa dipecah ya. Curve tuh bisa dipecahkan, teman-teman loft. Kemudian 2 sisi ini loft juga. Jadi pokoknya profil garis yang mau teman-teman jadikan si trussnya itu, teman-teman harus di loft dulu pokoknya ya. Jadi ini seperti ini loft. Nah, kalau seperti ini misalkan kita bikin yang teman-teman ngikutin seperti punya saya ya, berarti ya sudah, berarti teman-teman akan bikin si profile trussnya akan di yang solid ini ya, sama. Jadi intinya cara pemahamannya adalah dia mirip dengan tadi teman-teman kalau ngerjain yang space frame ya. Jadi teman-teman bikin dulu profilnya, kemudian si grasshopper ini dia hanya akan mentranslate dan memodelkan secara langsung ininya ya. Karena kalau teman-teman nggak pakai plugin kan, teman-teman harus bikin dulu garisnya manual ya, 1, 2, 3, kemudian mungkin teman-teman select baru di pipe ya. Sama prosesnya, hanya ini mempercepat aja. Oke, karena ini udah jadi, kita akan coba bikin ya. Nah, ini kita kan tidak ngeloft lagi ya. Jadi kita akan pakai surface ya. Kita akan pakai surface aja.
Kemudian teman-teman bisa, karena ini bentuknya mirip ya, teman-teman bisa jadi kalau sekarang saya akan bikin bagi dia menjadi dua, jadi yang satu atas dengan yang bawah, kemudian yang miring dengan yang miring tuh karena sama kan arah dan orientasinya, saya akan samakan aja. Kemudian saya akan klik kanan di surface, set multiple, 1, 2, enter. Kita akan langsung bikin 2, surface lagi, ya, set multiple, 1, 2, enter. Udah jadi. Kemudian di Launchbox ini teman-teman bisa pakai 2D truss ya, karena teman-teman bikin 2D truss kan. Nah, kemudian teman-teman tinggal bikin nih, ya. Sorry, berarti bukan yang ini. Harusnya berarti yang biasanya saya pakai embrace berarti. Sorry, maaf. Karena kita pakainya surface ya. Jadi ini kita akan bikin yang sini dulu. Surface seperti biasa, hubungkan dengan surface. Wah, ribetnya minta ampun kan. Tinggal diganti di U dan division. Set salah satu ke satu. Ya, mungkin yang ini. Ya. Nah, ini V divisionnya teman-teman tinggal tentukan. Biasanya kalau ini dia defaultnya 10. Ya mungkin teman-teman ikutin aja dulu 10. Terus teman-teman set mungkin 8, oke. Nah, 8 mungkin udah oke ya. 8 oke, ya sudah. Tinggal seperti tadi, ya, sama kan teman-teman, pipe, curve, ini juga di curve. Ya, ada pipe kan, pipe-nya kemudian teman-teman bikin misalkan radiusnya kita bikin berapa ya? 10 cm kayaknya terlalu besar. Coba ya, kita coba dulu. Nah, terlalu besar kan, karena ini bentang saya bikin modelingnya kecil banget ternyata. Oke, kita bikin 25 aja. Nanti teman-teman sesuaikan ya sama teman-teman punya desain. Kalau misalkan lebih besar ya inilah, ini kan hanya tinggal main angka ya, saya rasa gini ya, atau mungkin mau lebih kecil lagi, berapa, 10. Ya mungkin ini lebih bisa dipercaya ya. Oke, kemudian kita akan bikin structure nodes ya, seperti biasa. Kita akan pakai sphere, kemudian base ya, dia akan bikin tuh ya, kecil kelihatan. Radiusnya mungkin teman-teman bisa bikin 15. Nah, nanti dia akan bikin. Beres kan trussnya? Sorry, ini berarti kalau truss berarti nggak ada ginian ya. Truss nggak usah pakai gini. Ya, nah ini sebenarnya untuk ini sih, untuk apa? Mungkin bukan truss ya sebenarnya. Brace grid itu kayak, menurut saya lebih kayak space frame, tapi untuk bentuk yang semi shell gitu. Ya mungkin ini nggak diperlukan untuk desain seperti ini, ya sudah, nggak usah berarti. Misalkan bikin seperti ini. Kalau untuk teman-teman bikin, misalkan mau bikin 2D truss, ya berarti teman-teman harus bikin ada tadi kan, misalkan ini ya, saya kasih contoh. Nah, ini ada curve ya, mungkin kita bisa bikin, coba ya, curve, set one curve lagi, set one curve, kita set dulu ke yang bawah, set one curve, 1, 2. Nah, kemudian dia akan bikin seperti ini kan, teman-teman bikin trussnya seperti ini. Nah, dari sini sebenarnya caranya sih sebenarnya mirip ya, karena teman-teman tinggal nge-pipe ya, misalkan seperti ini. Primary line dan brace line-nya teman-teman samakan ya. Kemudian ada vertical line mungkin ya, kalau pakai vertical line harusnya sih ada ya, vertical line ya. Kemudian mungkin ini teman-teman mau bikin juga, sorry saya malah lupa tadi. Ini teman-teman harus kasih lagi dong, karena kan kita bikin yang satu lagi ya. Nah, ini berarti sebentar, ini berarti gini deh, kita satuin aja, tapi nanti hancur ya. Nah, ini tuh di truss. Oke, kita bikin 2 kali. Ini maaf ya teman-teman, karena ini tadi saya lupa juga gitu, harusnya kita langsung bikin 2. Saya bikin 1, jadi kita bikin 2 kali. Ini tinggal set one curve lagi, set one curve lagi ya. Ini di select dulu. Jadi sebenarnya workflow-nya itu teman-teman mirip gitu ya, satu dengan yang lain. Nah, ini teman-teman tinggal 2, 3 jadi juga ya. Jadi mungkin caranya yang benar adalah bukan yang seperti ini ya, karena ini tadi saya salah ya, harusnya yang atas malah, tapi kan secara prinsip sebenarnya sama ya.
ujung-ujungnya di pipe ya. Nah, jadi deh trussnya ya. Ini tinggal teman-teman, misalkan teman-teman bake ya, silahkan di bake aja, jadi ya. Oke. Kemudian, nah ini teman-teman kalau udah beres gini, teman-teman mau delete ininya ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah ya. Maaf. Oke. Struktur kedua jadi, kita punya struktur terakhir namanya diagrid ya, kita akan coba. Jadi untuk sekarang, untuk struktur diagrid ini saya akan coba bikin, karena diagrid ini agak kompleks ya, kita akan coba scale up dulu supaya lebih besar ya. Jadi teman-teman tekan shift dan tarik yang warna ini ya, yang handle ini. Kalau teman-teman ini belum ada, teman-teman bisa klik gumball, diklik nanti dia muncul. Oke, ini kita scale up ya. Kemudian dari sini teman-teman akan nge-patch masing-masing dari ini, karena ini harus dibikin menjadi surface dulu. Jadi kita akan blend surface. Teman-teman ingat ya, kemarin yang sudah ngikuti video pertama, kita sudah pernah ngerjain blend surface juga. Kita akan patch dulu supaya dia bisa bentuk si ininya dengan baik ya. Mungkin nggak perlu sebanyak ini. Kita coba lihat ya, cukup oke. Ini juga kita patch. Nah, kemudian ini kita akan blend SRF, blend surface ya. 1, second H2, 3. Ya, bentuknya teman-teman sesuaikan, misalkan teman-teman kurang suka gitu ya. Saya nggak suka nih bentuknya aneh gitu kan. Ya udah tinggal dipasin aja. Misalkan gimana nih, sesuai sesuka ya teman-teman lah. Misalkan gini. Oke. Kita misalkan gini deh, kita tetap ikutin yang awalnya, tapi ini akan kita mainin sedikit. Nah, jadi misalkan begini. Nah, misalkan teman-teman punya bentuk seperti ini, terus teman-teman mau bikin strukturnya nih ya. Teman-teman bikin strukturnya, sudah tinggal di OK. Ya, kemudian kita akan bikin lagi, buka lagi grasshopper-nya. Ya, ini yang tadi kita delete dulu. Nah, ini teman-teman lihat ya, kita sekarang akan bikin dia grid. Karena kita bikin ini ada beberapa gabungan dari curve dan dari, enggak sih, sebenarnya bisa aja sih harusnya. Tapi kita akan coba bikin dari wrap ya. Tadi kan kita udah coba surface, kan kita akan bikin wrap. Teman-teman tinggal double klik di sini seperti biasa. Ketik aja wrap. Ya, wrap, kemudian set one wrap. Jadi kemudian teman-teman boleh deconstruct, boleh enggak, karena ini kita hanya pakai surface biasa doang ya. Karena ini saya akan pakai deconstruct wrap. Nah, ini kita bisa pecah nih ya, bisa jadi face, edge, vertex. Kita akan pakai face. Struktur yang kita pakai adalah dia grid atau grid, terserah teman-teman ya. Face, surface. Nah, kemudian dia akan bikinnya, coba saya bikin ke ghosted dulu supaya kelihatan. Nah, strukturnya gitu ya. Jadi nanti dia akan ada kayak apa ya, semacam jaring-jaring ya. New division seperti biasa teman-teman boleh mainkan. Kita set di sini misalkan 20 untuk contoh ya. New division. Nah, semakin rame, semakin ini kan. Misalkan gini. V divisionnya misalkan kita mau tambahin deh 5. Atau kita bikin jadi 10. Nah, kemudian teman-teman bisa bikin structure lainnya. Kita pipe seperti tadi ya, caranya sama. Curve. Nah, kemudian teman-teman bikin radius ini mungkin bisa bikin 15 ya, nggak terlalu besar. Atau teman-teman gedein lagi aja, misalkan ini mau bikinnya segini ya. Kemudian tinggal di structure nodes, tinggal di pipe, di spear. Ya, tinggal teman-teman bikin seperti ini. Tunggu dulu, not responding seperti biasa ya, karena berat gitu ya kita bikinnya. Nah, ini grasshopper ini, mohon maaf ya teman-teman kalau agak-agak ribut. Kebetulan lagi ada orang di depan ya. Ini teman-teman bikin misalkan, karena ini kita bikinnya 47 ya, mungkin kita bisa bikin lebih gede ya, 50 misalkan.
radius. Nah, tunggu dia bikin. Harus bersabar ya teman-teman bikinnya, karena berat ininya. Nah, ini teman-teman kalau lihat dia sebenarnya sudah ada ya, sudah masuk. Kalau kurang lebar ya udah gedein aja lagi. Misalkan 75 supaya kelihatan. Oke, nah ini kan lebih kelihatan ya. Tuh, strukturnya seperti ini. Ini kok kayaknya kurang oke ya. V-divisionnya ini. Coba ya, ini kita nggak apa-apa deh. Kita bikin aja gini dulu. Kemudian teman-teman grup. Nanti teman-teman kalau misalkan bikin seperti ini dan kayak kurang oke kayak gini, ya teman-teman sesuaikan aja ya angkanya. Grup. Beres, tinggal di bake. Oke. Lama banget. Oke, jadi ya strukturnya udah jadi. Ya, ini teman-teman bisa delete kalau memang nggak dipakai. Tuh ya, udah jadi strukturnya. Maaf. Nah, ini ya. Jadi kan kalau misalkan kita render gimana? Oke, kita coba render ya. Berat nih, kayaknya berat. Nah, tuh. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, nanti ini teman-teman tinggal export aja, masukkan ke Revit atau ke yang lain, ya. Gitu, sekian videonya. Terima kasih, semoga membantu. Sampai ketemu lagi.